teman-teman, kembali lagi di Capture TV. Nah, sekarang kita akan masuk ke Psikologi Corner seperti biasanya. Hari ini saya akan membahas tentang mengatasi anak yang suka berbohong. Nah, sering kan kita jumpai sejak kapan sih anak-anak itu sudah mulai berbohong. Kadang-kadang dia nggak sengaja ngedorong temennya jatuh. Siapa yang dorong? Nggak tahu mem, nggak tahu miss, nggak tahu ma, nggak tahu pa. Sering terjadi seperti itu. Padahal kita sudah mengajarkan dari kecil untuk selalu jujur. Nah, apa sih penyebabnya? Nah, sekarang kita akan mau tanya-tanya lagi ke pembicara kita seperti biasanya, Pak Didik Mas Riviono. Nah, sudah saya jelaskan tadi, Pak, tentang mengatasi anak suka berbohong. Ya. Nah, kenapa sih anak itu bisa suka berbohong? Penyebabnya tuh apa? Apa mungkin dia tuh pernah meniru? Tapi kalau meniru berbohong kan juga nggak kelihatan gitu loh. Jadi, apa sih yang bisa bikin anak itu bisa bohong itu? Oke, yang pertama itu kita tinjau dari awal di dalam kandungan, pertama kali pembuahan. Ada orang tua yang bisa menerima kehadiran dari anak, ada yang tidak. Sehingga pada saat ditanyai oleh suaminya, ada yang berbohong sudah. Oh enggak kok, kamu hamil ya? Enggak gitu ya, padahal orang yang terdekat. Tapi setelah itu, iya Pak, aku hamil gitu ya. Jadi itu secara tidak sengaja sudah mengajari calon manusia ini berbohong satu. Yang kedua, dari peristiwa itu kemudian berlanjut karena ada desakan ekonomi, kemudian meskipun si ibu ini masih memiliki uang, Pak, uangnya habis loh ya. Apalagi bentar lagi kita persiapan untuk bayar STNK sepeda motor gitu ya. Masa sih Mam, kok tanggal sekian sudah habis? Iya, ini habis. Adapun itu sedikit, tidak ditunjukkan nilai yang sebenarnya, yang paling mudah itu ya. Jadi semenjak awal si ibu ini telah mendidik anaknya dari luar untuk belajar berbohong. Juga kepada pria, bukan hanya kepada ibu muda, tapi juga pria-pria yang menjadi bapak muda. Bapak muda ini kalau ditanyai juga seperti itu, yang membuat mamanya jengkel ya, calon ibu ini jadi jengkel. Biasanya pulang jam 6 atau setengah 6, tiba-tiba pulang jam 8, dan itu sering dilakukan gitu. Selidik punya selidik, ternyata cangkruk duluan di warung kopi gitu ya, di warkop atau sang suami ini bertemu dengan kawan-kawannya, janjian apa gitu, tapi tidak diutarakan, sehingga ibu muda ini kemudian merasakan bahwa tuh kok begini ya. Jadi seolah-olah berbohong itu diperbolehkan. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau kita melihat kondisi awalnya bisa terbersit dari dalam gitu bentukan. Tapi kalau sudah lahir ada resultan yang sama gitu ya. Jadi vektornya semakin melebar gitu ya, semakin panjang dikali gitu ya. Biasanya tidak 3 cm tapi 5, sekarang jadi 5 cm atau 6 cm, 2 kali lipat seperti dalam kandungan. Itu menjadi sebuah kebiasaan, sehingga anak kemudian mau berbohong itu boleh kok ya. Kadang-kadang ada tamu gitu, mama ada yang nyari papa. Shh, diem, anaknya bengong, papanya nggak ada gitu. Beritahu sama dia, anaknya keluar gitu. Secara tidak langsung sudah mengajari anak untuk berbohong. Jadi berbohong itu pada awalnya digunakan untuk menyelamatkan dirinya mereka sendiri, ya, bukan ada tujuan maksud-maksud yang lain gitu. Oke, lalu bagaimana cara mengatasi anak-anak itu supaya nggak berbohong, meskipun mungkin di sekolah itu sudah diajarkan kita harus hidup jujur, kalau ada pelajaran agama jujur itu baik, apalagi di Alkitab buah-buah jujur, kejujuran juga ya kan. Betul. Nah, lalu nggak hanya kita memasukkan dari firman Tuhan, dari mana lagi kita bisa membuat anak itu supaya nggak terbentuk kebiasaan untuk berbohong. Jadi paling mudah kalau di dalam kelas itu pensilnya suruh ngumpulin dulu, paling sederhana ya. Atau tempat krayon, kumpulin aja anak-anak dulu depan gitu ya. Kemudian ayo ambil anak-anak
warna ini gitu. Anda bisa perhatikan mana anak yang jujur atau yang tidak. Bagaimana cara melihatnya? Nah, kalau untuk krayon merah gitu ya, punyanya dia ada, tapi ngambil punyanya temennya. Loh, kalau ditanya, loh kenapa kamu ngambil itu, kan kamu punya Anda. Dia lihat dulu Anda, apakah ada ketegasan di situ, apakah perilaku ini diperbolehkan. Karena semenjak dalam kandungan misalnya sudah mengalami demikian itu diperbolehkan, apakah di luar diperbolehkan juga? Kalau tidak, berarti itu mereka akan menilai dirinya sendiri gitu ya, paling mudah. Atau kalau di sekolah ada kantin, ada yang namanya masukkan dalam kaleng. Kantin kejujuran. Kantin kejujuran, Ya, begitu ya. Jadi itu akan menolong gitu ya, paling tidak. Jadi semenjak awal itu anak-anak sudah dilatih untuk jujur. Terus menyangkut nilai. Ya, atau suruh tanda tangan sama mamanya gitu ya. Terus kemudian ditanyai, kamu diapain sama mama? Kalau nilainya jelek kan takut, tapi anak ini berani mengungkapkan enggak. Itu jadi menolong bahwa di samping dia harus jujur, kedua adalah memberanikan diri untuk mencari jalan keluar dari masalahnya. Jadi seperti itu. Perkara nilai pun itu masuk dalam kategori yang sudah normatif sekali, menuntun anak untuk beretika secara sosial gitu. Itu sebenarnya saya lihat dari sekolah ya, membutuhkan dari sekolah. Kalau dari rumah sendiri sebagai orang tua bagaimana? Nah, kadang-kadang orang tua juga bisa menguji. Kasih aja uang 5.000 atau 2.000 di atas meja, kira-kira hilang apa enggak? Begitu ya. Iya. Atau tapi ini ujian ya, jangan dibiasakan kemudian ada uang 5.000 di atas meja terus menerus gitu ya, bukan begitu. Sama aja nggak mau didik jadinya. Ya, jadi itu satu. Terus yang kedua perkara gadget gitu ya. Lupa atau begitu, biasakan aja taruh di tempat tertentu sehingga gitu. Kalau mana chargernya gitu, itu di sana gitu. Nah, kalau dia mereka selesai, sudah dikembalikan apa belum? Kan begitu, sambil mendisiplinkan anak untuk, sudah Mak, Anda lihat, betul nggak? Jadi ini kan mati kejujurannya, sederhana. Contoh yang paling berikutnya adalah menata buku, atau anak-anak itu meletakkan sepatu atau sandalnya. Anak-anak yang sudah terbiasa jujur itu akan mengatakan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi kejujuran itu dilakukan sesuai dengan kondisi yang mereka lakukan ya, itu yang jelas. Oke, terima kasih Pak atas masukannya. Jadi kebohongan itu bukan hanya karena untuk membela diri, tapi ternyata kadang-kadang kita juga bisa memberikan contoh yang nggak baik buat anak-anak, termasuk dalam kandungan itu tadi ya. Betul. Kan. Nah, untuk teman-teman yang sudah berprofesi sebagai guru ataupun pendidik, bisa mendidik anak-anaknya dengan beberapa saran dari Pak Didik tadi. Dan itu untuk orang tua juga banyak sekali stimulasi untuk anak-anak supaya anak-anak itu belajar untuk berbicara dengan jujur apapun yang terjadi. Jangan langsung semena-mena memberi ketegasan anak, memarahi itu jangan, jadi lebih ditegasi aja. Jadi supaya anak itu tahu bahwa oh aku nggak boleh berbohong, seperti itu ya Pak ya. Iya betul. Ya, baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya-tanya, boleh banget untuk komen di bawah. Dan sampai jumpa minggu depan. Bye bye.